assessment maupun pembelajaran, paparan saya adalah paparan template dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Ini saya izin untuk share screen Bapak Ibu semua. Dan Jadi apa, Bu? mungkin hal yang Bapak Ibu sudah sangat familiar, tapi saya ingin men-share kembali mengenai hal ini. Yang pertama mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru ke PTN. Ada yang merupakan seleksi nasional, ada yang merupakan seleksi yang menjadi kewenangannya masing-masing PTN. Baik dari sisi kuota, jenis jalurnya, ini bukanlah sesuatu yang baru. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Tapi yang ingin saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ketentuan-ketentuan kuota setiap jalur ini semuanya dalam bentuk range. Jadi minimal 20%. Apakah mau 20%, apakah 30%, apakah 40%, itu ditentukan oleh pimpinan PTN masing-masing. Bahkan di satu PTN, untuk prodi yang berbeda, itu bisa memberikan range kuota yang berbeda. Begitu juga untuk di SNBT, ini juga ada range-nya. Kalau PTNBH itu boleh mengambil hanya 30%. Tetapi kalau untuk PTN BLU dan PTN Satker, ini minimalnya 40%. Mungkin istilah PTN BLU, PTN Satker, PTN BH, ini adalah istilah yang familiar untuk sisi PTN. Tapi kalau untuk siswa, kemudian untuk orang tua siswa, mungkin apa bedanya PTN BLU, PTN Satker, PTN BH, ini juga hal yang harus diinformasikan. Kenapa? Karena semakin ke sini, semakin banyak PTN-PTN yang beralih status dari PTN BLU, PTN Satker menjadi PTN BH. Dan ini akan bisa berdampak kepada kuota yang diterima di jalur berdasarkan tesnya. Dan ini juga ada perbedaannya di seleksi mandiri. Di seleksi mandiri, PTN BH itu diperbolehkan maksimum sampai 50%. Tapi kalau PTN BLU dan PTN Satker itu maksimum hanya 30%. Bagaimana dampak realnya? Dampak realnya misalnya di tahun ini 2024, jadi untuk anak-anak kita yang sekarang sudah berkuliah, Universitas Brawijaya itu memanfaatkan privilege sebagai PTN BH untuk beberapa prodi itu dibuat kuotanya penerimaannya sampai 50%. Akhirnya yang diterima di SNBP dan SNBP menjadi berkurang karena statusnya menjadi PTNBH. Kemudian tahun ini ada PTNBH yang baru, misalnya Universitas Negeri Jakarta itu PTNBH yang baru. Yang tahun lalu mungkin di SNBT menerima sampai 45%, tahun ini bisa jadi drop hanya 30%. Nah, bagaimana untuk memastikan sebenarnya kuota masing-masing jalur, masing-masing PTN, masing-masing prodi, silakan dilihat di laman SNPMB BPPP kemdikbud.go.id. Perbaharuan data kuota itu akan muncul di bulan Februari 2025. Jadi saat ini masih belum aktif Bapak Ibu, tentang kuota ini masih kosong. Tapi nanti di Februari 2025 itu sudah ada pengumuman kuota. Nah, pengumuman kuota ini dari hasil kajian kami seringkali yang miss, yang terlewati, yang tidak diamati khususnya oleh orang tua maupun siswa. Jadi orang tua maupun siswa masih menggunakan prediksi kuota tahun sebelumnya. Kemudian masih beranggapan, oh jalur ini tidak ketat, prodi ini kurang ketat seperti itu. Tapi ternyata tahun ini menjadi lebih ketat. Jadi Bapak Ibu, mungkin untuk gambaran saja kepada Bapak Ibu. Biasanya untuk prodi-prodi yang sangat favorit, yang banyak mengincar, banyak yang memilih, di SNBP dia akan memberikan kuota hanya 20%. Dan dimaksimalkan di seleksi mandiri. Tapi untuk prodi-prodi yang tidak terlalu banyak yang memilih, itu kuotanya di seleksi mandiri mungkin
minimalis, justru akan lebih banyak di seleksi nasional. Jadi mohon diinformasikan kepada orang tua, kepada anak-anak mengenai update kuota per jalur, per prodi, per PTN untuk dipastikan dilihat sebelum memilih, sebelum melakukan pemilihan nanti di pendaftaran SNBP di bulan Februari. Begitu juga untuk pendaftaran UTBK di bulan Maret April, Bapak. Jadi itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Karena misalnya ke ITB meskipun PTNBH sejak lama, seleksi jalur mandiri itu tidak pernah mengambil kuota yang banyak. Jadi ITB itu tahun ini SNBP 40%, SNBT 45%, seleksi mandiri hanya 15%. Tapi khusus untuk Fakultas Seni Rupa, FSRD dan Desain, dia seleksi mandirinya 50%. Karena di ITB untuk seleksi di FSRD, seleksi mandiri, itu ada yang sifatnya live, langsung menggambar melalui Zoom dan dinilai langsung. Jadi bukan lagi portofolio yang dalam bentuk produk, tapi langsung dinilai sehingga dia membuat skema seleksi mandirinya lebih banyak. Nah, kekhasan yang seperti ini, seperti apa di Undip, seperti apa di UNES, seperti apa di UGM, seperti apa di UNY, ini monggo diupdate dan diberitahukan kepada orang tua maupun siswa pada saat bulan Februari 2025. Ini hal pertama yang ingin saya garis bawahi. Ini kaitannya dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Nah, hal yang lain adalah kalau kita bicara tentang tes UTBK, memang tes UTBK itu menjadi wajib ketika mengikuti SNBT. Tetapi saat ini ada banyak seleksi jalur mandiri yang juga menggunakan nilai UTBK. Undip itu ada yang menggunakan nilai UTBK, tapi ada juga yang tesnya ada sendiri. Kalau tidak salah di Undip itu tesnya juga tentang literasi, numerasi, potensi skolastik, gitu ya. UNY itu ada yang pakai nilai UTBK, tapi juga ada yang ditambahkan dengan tesnya juga. Nah, jadi sangat perlu dilihat kebutuhan nilai UTBK ini hanya untuk SNBT saja, atau sebenarnya ada siswa dan orang tua yang sudah tahu ingin mendaftar seleksi mandiri di PTN mana dan juga membutuhkan nilai UTBK. Jadi ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ini juga terkait dengan strategi seperti apa nanti melaksanakan tes UTBK-nya, dirunut kembali kapan membuat akun siswa, dan lain-lain. Karena di kejadian tahun 2024 ini, khususnya di wilayah DKI dan Jawa Barat, itu cukup banyak orang tua dan siswa yang ingin mendaftar ke Universitas Indonesia jalur mandiri SIMAK UI, tetapi tidak tahu bahwa ikut SIMAK UI harus punya nilai UTBK. Jadi akhirnya tidak bisa ikut SIMAK UI karena tidak punya nilai UTBK, karena tidak mendaftar di SNBT. Jadi ini juga hal yang perlu jauh-jauh hari disosialisasikan kepada orang tua dan siswa. Meskipun saat ini fasenya SNBP, tapi pastikan rencana kalau SNBP gagal, mau SNBT-nya apa, SNBT misalnya masih gagal, mau seleksi jalur mandirinya ke PTN mana, itu syaratnya apa saja, mekanismenya apa saja, apakah ada yang mewajibkan atau mengharuskan memiliki nilai UTBK. Atau misalnya saya cukup mati-matian ikut tesnya hanya di UTBK, maka untuk seleksi mandiri saya akan mencari PTN mana yang juga bisa merekognisi nilai UTBK tanpa ada tes lagi. Itu perlu sudah distrategikan, dikomunikasikan kepada orang tua dan siswa mulai dari sekarang. Ini mengenai registrasi akun. Jadi registrasi akun ini kalau Bapak Ibu di sekolah sudah pernah mengisi PDSS, artinya sudah punya akun SNPMB sekolah, maka tidak perlu lagi melakukan registrasi.
Tapi semua siswa, termasuk siswa lulusan tahun 2023 dan 2024, yang ingin mengikuti UTBK Gap Year itu harus melakukan registrasi akun baru. Ini yang perlu disampaikan kepada siswa-siswa, baik siswa yang aktif maupun siswa yang sudah lulus, yang ingin melakukan daftar kembali gitu ya. Mungkin ingin mencoba kembali untuk seleksi masuk ke PTN. Dan ini tanggal-tanggal pentingnya Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada cut off untuk registrasi akun siswa. Ini 13 Januari sampai 27 Maret sangat bisa. Tapi siswa eligible itu tanggalnya dibatasi 13 Januari sampai 18 Februari untuk bisa ikut SNBP. Sedangkan siswa yang tidak eligible daripada kemeruyuk gitu ya, bareng-barengan itu mungkin bisa menunggu sampai yang SNBP selesai, kemudian tanggal 19 Februari sampai 27 Maret itu masih memungkinkan untuk membuat atau registrasi akun siswa SNPNB. Dan alamat portalnya masih sama Bapak Ibu. Ini, ini yang mungkin akan mulai kita kaitkan dengan pembelajaran maupun penilaian di tingkat SMA. Jadi untuk di SNBP Bapak Ibu, yang akan dijadikan dasar untuk penilaian itu adalah nilai raport atau faktor penggali minat dan bakat. Nilai raport sudah jelas, nilai raport semua mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian juga ada nilai raport mata pelajaran yang menentukan atau yang mendukung program studi pilihannya ketika berkuliah, gitu ya. Kemudian ada faktor penggali bakat minat. Faktor penggali bakat minat itu misalnya ada piagam penghargaan, lomba-lomba dan lain-lain, termasuk adanya portofolio untuk yang ingin mendaftar ke seni dan olahraga. Nah, tapi untuk yang nilai rapot ini Bapak Ibu saat ini kan memang berlaku ada 2 kurikulum ya yang akan lulus tahun ini. Ada kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka. Dan secara nasional kurikulum Merdeka ini jumlahnya sudah lebih besar persentase yang lulus peserta didiknya dibanding yang K13. Maka sebenarnya memastikan pembelajaran yang holistik, kemudian mendorong penalaran tingkat tinggi, mendorong anak-anak untuk berpikir kritis dan lain-lain itu menjadi penting. Tidak hanya untuk UTBK, tapi terutama yang pertama ini untuk memastikan bahwa semua nilai raport mata pelajaran apapun itu bermakna dan berkualitas. Valid itu sudah harus, sudah wajib, tapi meaningful itu juga menjadi sesuatu. Jadi kami melakukan analisis terkait dengan distribusi nilai raport dibandingkan dengan distribusi nilai UTBK. Jadi peserta yang mengikuti SNBP tetapi tidak diterima, ada sebagian yang mengikuti UTBK. Jadi kelompok siswa yang sama, itu jumlahnya yang kami bisa matchingkan sekitar 350.000 siswa, itu dibandingkan bagaimana nilainya di PDSS dengan nilainya di UTBK. Sekarang saya mungkin ingin Pak Nur Hadi menebak gitu ya. Yang kira-kira nilainya seragam itu yang di PDSS atau yang di UTBK, Pak? Jadi siswa 350.000 siswa ada yang ikut SNBP tidak diterima, ikut lagi UTBK. Dia punya nilai raport di PDSS, dia juga punya nilai UTBK. Yang kira-kira nilainya mirip-mirip itu yang di PDSS nilai raport atau yang di UTBK? Betul sekali. Jadi distribusi nilai raport yang kami analisis itu nilainya minimum itu di 80-an. Maksimumnya itu bahkan ada yang nyaris 100 begitu ya. Jadi rentangnya itu sangat sangat sempit. Seolah-olah semua orang hasil belajarnya baik, hasil belajarnya bagus. Ya mungkin memang hasil belajar bagus karena dia siswa eligible.
Tapi sayangnya siswa eligible yang sama, kita lihat nilai UTBK-nya, ternyata ada juga yang nilainya 300, yang nilainya 800 juga ada. Jadi semua yang kelihatan istimewa nilainya di atas 80 untuk rapor, ternyata tidak selalu istimewa di nilai UTBK. Artinya ada isu nilai raport yang diberikan apakah meaningful gitu. Apakah betul dikasih nilai 90 itu memang bermakna dia menguasai 90% dari apa yang sudah dipelajari gitu ya. Atau sebenarnya hanya sekedar murah hati dari Bapak Ibu melakukan penilaian dan assessment. Harapan kita kalau dia dapat 90 di raport, UTBK-nya juga di atas 500 dong, di atas rata-rata. Tapi ternyata tidak juga. Jadi disparitas distribusi antara nilai raport di PDSS dengan nilai UTBK untuk individu yang sama itu menunjukkan ada isu dengan penilaian di satuan pendidikan. Dan itu mungkin mengapa tema kita hari ini menjadi inovasi pembelajaran dan penilaian yang hot untuk bisa memastikan nilai raport kita meaningful. Seragam ya sudah mungkin memang kemampuannya hampir seragam. Tapi jangan sampai tidak meaningful gitu, tidak ada bedanya. Sedangkan di UTBK cukup banyak yang nilainya masih untuk anak-anak yang nilai raportnya 80 sampai 100 ini, ternyata cukup banyak juga yang nilainya antara 300 sampai 500. Jadi dia mungkin sudah merasa sangat yakin gitu ya bisa masuk kedokteran undip gitu. Tapi ternyata nilai UTBK-nya biasa-biasa saja. Padahal nilai biologinya mungkin 97. Jadi yang salah nilai biologinya 97, kayak PHP gitu ya, kayak ngasih harapan harapan tinggi bisa keterima kedokteran undip, tapi ternyata nilai UTBK-nya tidak seistimewa itu untuk bisa diterima di kedokteran undip. Itu contoh hal yang kami temukan di kajian nilai raport PDSS dibandingkan dengan nilai UTBK di SNB. Tapi kembali ke sini Bapak Ibu, jadi ini adalah hal yang terkait dengan SNBP, pertimbangkan nilai raport. Saat ini perguruan tinggi, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia maupun Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia sudah sangat aware dengan struktur kurikulum merdeka. Jadi, meskipun nilai rata-rata seluruh mata pelajaran lebih tinggi, tapi kalau nilai mata pelajaran pendukungnya lebih rendah, bisa jadi yang diterima adalah temannya yang nilai mata pelajaran pendukungnya lebih tinggi. Itu yang perlu dipastikan kepada anak-anak. Karena bukan hal yang aneh saat ini, tidak pernah mengambil mata pelajaran yang mendukung fakultas hukum, ternyata SNBP milihnya fakultas hukum. Nah, yang seperti itu akan mengecilkan peluangnya diterima di jalur SNBP. Ini yang perlu juga dikomunikasikan dengan orang tua maupun siswa ketika melakukan pemilihan prodi untuk SNBP. Yang lebih free fight itu adalah yang untuk UTBK. Tapi kalau untuk SNBP sangat-sangat dipertimbangkan nilai raport pada mata pelajaran yang mendukung program studi. Saya izin lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sedang hangat ya. Karena hasil kajian dengan nilai rapor, ada hal lain juga yang cukup menarik adalah nilai antara semester 1, 2, 3, 4 ini cukup stabil. Tapi ketika nilai semester 1, 2, 3, 4 ini ke semester 5, banyak ditemukan terjadi lonjakan. Jadi nilai semester 5 itu tiba-tiba bisa naik gitu ya. Biasanya dapat nilainya 87, 86, tiba-tiba semester 5 jadi 93. Dan itu tidak hanya ditemukan di 1-2 siswa, di 1-2 sekolah, ditemukan di banyak siswa dan di banyak sekolah. Sehingga pihak panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru merasa perlu mendukung program yang akan mendorong validitas nilai rapor. Apa itu? Yaitu e-rapor. Karena e-rapor itu idealnya diisikan setiap semester, kemudian dari setiap semester itu akan sinkron ke Dapodik dan kemudian datanya terkunci. Nanti semester 2 diinputkan kembali di e-rapor, sinkron ke Dapodik, kemudian terkunci. Nah, bagaimana cara untuk mendorongnya? Dengan memberikan insentif. Insentifnya adalah
tambahan kuota siswa eligible apabila ketika nanti mengisi PDSS itu memutuskan untuk integrasi dengan IRAPOD. Jadi kalau sekolahnya akreditasi A, ada 200 siswa, biasanya yang eligible hanya 80, maka saat ini ketika memutuskan integrasi dengan IRAPOD diberikan apresiasi tambahan 5% atau 10 siswa. Jadi yang eligible-nya jadi peringkat 1 sampai peringkat 90. Bagaimana penjelasan lebih teknisnya? Jadi Bapak Ibu, saat ini untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan IRAPOD, tetapi belum sinkron dengan Dapodi, silakan disinkronkan. Dan waktu perubahan ini, sinkronisasi ini, diberikan waktu sampai dengan 31 Desember 2359 gitu ya. Tapi juga mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengisikan dengan IRAPOD atau sudah mengisikan dengan IRAPOD sebagian, tapi ada yang belum terisi dengan IRAPOD. Nah, dari pergerakan persiapan teknis, ini yang kemudian ada fasilitas prefill langsung di Dapodik. Jadi tidak lagi di IRAPOD tapi langsung di Dapodik. Dan otomatis akan sinkron. Nah, silahkan ini dilakukan sampai 31 Desember 2024 pukul 23.59. Jadi ada dua cara. Caranya itu yang pertama, yang sudah terisi melalui IRAPOD silakan sinkronkan. Yang belum terisi atau masih bolong-bolong, ini bisa mengisinya melalui profil Dapodik dan ini akan sinkron. Semuanya diberi waktu sampai 31 Desember pukul 23.59. Nanti setelah cut off ini tutup, sekolah yang sudah lengkap 5 semester akan terflagging di sistem PDSS. Sehingga ketika Bapak Ibu di tanggal 6 Januari akan dimulai pengisian PDSS, membuka PDSS, untuk sekolah-sekolah ini akan ada tawaran. Tawarannya adalah apakah akan mengisikan nilai rapot secara manual atau mengisikan nilai rapot terintegrasi dengan mengisikan PDSS terintegrasi dengan IRAPOD. Kalau memilih pilihan saya ingin mengisi nilai rapot di PDSS sinkron atau integrasi dengan IRAPOD, maka pada saat itulah kuota eligible akan ditambahkan 5%. Jadi penambahan 5%-nya itu terjadinya pada saat mengisi PDSS. Kemudian nanti akan ada slot. Oh, slotnya menjadi 90 peserta didik. Nah, 90 peserta didik ini yang akan menentukan siapa peringkat 1, 2, 3 itu adalah sekolah. Jadi sekolah silakan mengisikan NISN peringkat siswa 1 sampai yang terakhir eligible beserta tambahan kuotanya. Nanti sesudah itu baru PDSS akan menarik nilai rapotnya. Hanya untuk siswa yang NISN-nya sudah Bapak Ibu berikan di dalam pemeringkatan. Jadi hak untuk memeringkatkan itu masih di Bapak Ibu sekalian, bukan di panitia nasional. Panitia nasional hanya menarik data nilai rapot NISN yang sesuai yang sudah Bapak Ibu inputkan, tapi urutannya, peringkatnya itu sesuai dengan hasil formulasi Bapak Ibu masing-masing. Dan apabila nanti ketika mengisi PDSS di tanggal 6, tidak muncul menu untuk pilihan apakah mau manual atau integrasi, itu artinya per cut off 31 Desember jam 23.59, data Bapak Ibu di sistem Pusdatin masih dinyatakan belum lengkap 5 semester. Jadi belum bisa nyambung ke API-nya PDSS. Jadi teknisnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi pemeringkatan dan lain-lain itu masih ditetapkan atau diputuskan oleh sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang besok mungkin Bapak Ibu perlu pahami, besok ada pengumuman kuota sekolah 28 Desember. Nah, pengumuman kuota sekolah itu adalah kuota berdasarkan akreditasi. Jadi kalaupun Bapak Ibu sudah
bisa sinkron e-rapotnya dengan Dapodik, sudah lengkap 5 semester, besok ketika pengumuman, kuotanya masih kuota basic gitu ya. Artinya kalau akreditasi A ya masih 40%. Karena keputusan penambahan siswa eligible-nya itu adanya di sistem PDSS setelah Bapak Ibu menyatakan memilih ya, kami akan integrasi nilai raport dengan e-raport. Jadi kalau besok pengumumannya masih 40%, 25%, 5%. Jadi Bapak Ibu jangan terkejut. Nah, untuk sekolah Bapak Ibu yang besok ketika pengumuman sebenarnya akreditasinya akan habis di Desember, maka akreditasi yang digunakan adalah akreditasi existing, bukan akreditasi hasil yang habis nanti di Desember. Jadi masih akan ada sekolah-sekolah yang menggunakan akreditasi lamanya, karena masa cut off-nya ini masih menggunakan data yang lama yang belum pembaharuan di eh, sekolah-sekolah yang habis akreditasinya di Desember. Jadi itu pertanyaan yang sering muncul. Besok ketika 28 Desember yang muncul kuota yang mana itu adalah kuota akreditasi. Kapan muncul tambahan kuota eligible-nya nanti pada saat pengisian PDSS dan sudah memilih mengisi nilai rapotnya terintegrasi di e-raport. Bentuknya dalam bentuk slot peringkat siswa yang memeringkat tetap Bapak Ibu semua dengan formulasi dan kebijakan di satuan pendidikan masing-masing. Ini saya lanjutkan. Ini masa-masa lini masa tanggal-tanggal pentingnya Bapak Ibu. Jadi besok pengumuman kuota sekolah masih ada masa sanggah. Kalau Bapak Ibu menemukan tidak sesuai, maka menyanggahnya ini melalui ban PDM. Jadi melalui Badan Akreditasi Nasional, nanti panitia akan memiliki API langsung dengan Badan Akreditasi Nasional. Kemudian ini registrasi akun SNPNB sekolah dan pengisian PDSS sekolah, ini tanggal 6 sampai 31 Januari. Harapannya tidak ada lagi molor-molor Bapak Ibu ya. Tahun lalu masih cukup banyak yang molor, akhirnya kami berikan perpanjangan hanya yang tinggal finalisasi. Jadi tahapan pengisian PDSS itu dari membuat akun sekolah, kemudian untuk finalisasi sekolah, kemudian finalisasi kurikulum, finalisasi pengisian nilai, finalisasi peringkat, kemudian finalisasi nilai. Nah, kalau sekolah Bapak Ibu di tahun ini ada keterlambatan, 2024 kemarin yang dimaafkan adalah yang tinggal finalisasi nilai. Tapi ternyata ada juga yang meminta perpanjangan ketika dicek, ternyata tahapannya masih finalisasi sekolah atau masih finalisasi kurikulum. Peringkat aja belum disusun. Nah, jadi selama ini tuh ngapain aja gitu. Jadi ini mohon betul-betul dicermati karena tanggal-tanggal ini sudah terkunci satu sama lain, terutama dengan tanggal-tanggal libur di Ramadan Bapak Ibu, dan juga tanggal-tanggal untuk UTBK, sehingga tidak mungkin untuk diubah kembali. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu saat ini kejar-kejaran dengan e-raport, bisa sinkronisasi sampai dengan 31 Desember, maka pengisian manual nilai raport yang cukup memakan waktu itu bisa dipersingkat sehingga 31 Januari ini semuanya sudah final, sudah close, kemudian masuk ke fase pendaftaran SNBP 4 sampai 18 Februari. Pastikan dicek kuotanya nanti di bulan Januari akhir di Februari awal sebelum melakukan pendaftaran SNBP, dan pengumuman hasil SNBP akan dilakukan di 18 Maret 2020. Jadi ini tanggal-tanggal pentingnya Bapak Ibu. Saya izin lanjutkan. Ini untuk yang SNBT. SNBT ini berbeda dengan SNBP. Ini siswa gap year 2 tahun sebelumnya juga bisa mengikuti, yaitu lulusan 2023 dengan 2024. Dan siswa lulusan paket C juga bisa mengikuti. Dan untuk mengikuti SNBT harus mendaftar UTBK. UTBK ini dilakukan oleh semua peserta, khusus yang mengikuti khusus yang memilih prodi seni dan olahraga ada tambahan portofolio. Jadi tidak hanya portofolio aja, tapi ikut UTBK plus portofolio.
Dan yang mengikuti UTBK 2025 itu hasilnya hanya bisa digunakan untuk di SNBT 2025. Atau sebaliknya, peserta gap year pernah ikut UTBK 2024 tidak bisa nilainya digunakan untuk SNBT 2025. Dan ada perubahan Bapak Ibu, sekarang ini tanggalnya menjadi lebih ringkas, tidak lagi 14 hari, hanya 10 hari, dan 10 harinya ini dalam satu gelombang, jadi tidak ada jeda di antaranya. Ini sebenarnya berdampaknya terutama untuk siswa di DKI dan Jawa Barat, karena biasanya yang slotnya ini terisi 14 hari jadwal, itu adalah siswa-siswa yang memilih untuk ujian di DKI dan Jawa Barat. Tapi kalau untuk di Jawa Tengah selama ini aman gitu ya, artinya cukup banyak pusat UTBK yang jadwal di hari ke-11, 12, 13, 14-nya ternyata kosong. Tidak ada siswa yang dilayani di tanggal-tanggal tersebut. Jadi cukup aman, silahkan untuk siswa yang di sekolah Bapak Ibu karena ingin memilih kuliahnya misalnya di UPN Veteran Jakarta untuk dapat feel-nya, ingin UTBK-nya juga langsung tesnya di Jakarta, ini mohon dipertimbangkan karena ini akan menjadi sangat rebutan. Biasanya 14 hari penuh di pusat UTBK Jakarta, sekarang menjadi 10 hari, ini tentu menjadi sangat rebutan. Jadi lebih baik udah tesnya dari Jawa Tengah aja begitu ya, atau dari lokasi lain meskipun mendaftarnya untuk ke PTN yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek itu terutama. Nah, kemudian ada perubahan yang lain Bapak Ibu. Perubahannya ini adalah untuk lebih mendorong keterisian daya tampung vokasi. Jadi kalau selama ini baik vokasi maupun sarjana itu maksimum hanya bisa memilih 2 prodi. Tahun 2025 kalau memilih vokasi itu boleh sampai 3 prodi. Tapi kalau sudah memilih 3 prodi vokasi, satunya wajib diploma 3. Minimal satu wajib diploma 3. Jadi itu yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan untuk bisa diterima di PTN Bapak Ibu ya, melalui jalur vokasi. Tapi sayangnya di 2024 dari hasil penerimaan berbondong-bondong memilih vokasi karena jadi bisa memilih 3 atau 4 pilihan, tapi ternyata memilih vokasinya hanya di PTN itu kebanyakan yang di Undi, di UGM, gitu ya. Jadi tingkat keketatan vokasi di UGM itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang prodi bukan vokasi atau prodi vokasi tapi di politeknik. Jadi silakan dimanfaatkan betul. Sudah cukup banyak politeknik-politeknik yang berdaya saing dengan program-program yang juga unggul begitu Bapak Ibu ya. Ini kesempatan untuk bisa diterima lebih tinggi ketika mendaftar vokasi dan vokasinya itu bukan di PTN akademik tapi vokasi di politeknik. Itu berbeda suasananya. Ada politeknik yang vokasinya juga sangat ketat, itu misalnya Politeknik Manufaktur Bandung, itu sangat ketat sekali Bapak Ibu. Kemudian juga di Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Jakarta, tapi kita punya 44 politeknik, jadi masih ada 41 politeknik yang memiliki peluang sangat tinggi untuk siswa Bapak Ibu mendaftar dan diterima. Ini silakan dimanfaatkan, bahkan bisa memilih sampai 3 gitu ya. Kalau di PTN akademik, kalau untuk program sarjana itu hanya bisa maksimum 2. Itu hal yang berbeda. Ini untuk pendetailannya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini mungkin saya ingin berbicara sedikit mengenai substansi tesnya.